setelah azan zuhur berkumandang, maka ada sholat sunnah muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini yang muakkad. Kemudian ada juga 2 rakaat sebelum zuhur, tapi hukumnya ghairu muakkad. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan ta'lim fikih Imam Syafi'i yang membahas tuntunan salat sunnah sepanjang hari, yang merujuk kepada kitab Fathul Mu'in dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jamaah rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai membahas tentang salat sunnat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh, bagaimana cara melaksanakannya. Lalu kemudian sudah dibahas juga salat sunnah yang dapat dilakukan setelah itu, yaitu salat sunnat isyraq. Kemudian juga kita sudah membahas tentang salat sunnat duha, dan kita akan lanjutkan dengan waktu yang setelahnya. Karena pembahasan kita adalah tuntunan salat sunnah sepanjang hari. Jamaah rahimakumullah, terakhir pembahasan kita mengenai salat sunnat duha, di mana awal waktu pelaksanaan salat sunnat duha adalah 15 menit setelah matahari terbit. Salat sunnat duha 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian waktunya berlangsung sampai dengan 10 atau 15 menit menjelang tibanya waktu zuhur. Ini dalam bahasa yang familiar dengan kita. Kalau bahasa syar'inya, awal daripada waktu salat duha adalah ketika naiknya matahari sepenggalahan atau setinggi 1 tombak setelah terbit. Lalu kemudian berakhir waktu duha itu indal istiwa, ketika posisi matahari persis berada di atas seseorang. Ini merupakan akhir dari waktu sholat duha. Nah, sehingga para ulama kemudian mengkonversinya menjadi satuan waktu yang biasa kita kenal. Hasilnya adalah waktu awal sholat duha 15 menit setelah terbit matahari, sekaligus itu adalah waktu pelaksanaan sholat sunnat isyraq, di mana sholat sunnat isyraq ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan di awal waktu duha. Lalu kemudian waktunya berlangsung sampai dengan 10 atau 15 menit menjelang waktu zuhur. Saya rekomendasikan jamaah sekalian agar kita lebih hati-hati. Maka yang saya rekomendasikan akhir waktu sholat duha adalah 15 menit menjelang waktu zuhur, agar kita tidak melaksanakan sholat tersebut di waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat tertentu. Kemudian jamaah rahimakumullah, bergeser lagi kepada waktu istiwa, waktu di mana matahari tepat di atas seseorang. Jamaah rahimakumullah, pada waktu istiwa ini adalah waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah tertentu. Namun untuk hari Jumu'ah, maka boleh melakukan sholat sunnah pada saat istiwa atau pada saat matahari tepat berada di atas.
Jadi untuk hari Jumat ini ada pengecualian. 10 atau 15 menit menjelang zuhur tetap boleh melaksanakan sholat sunnah. Namun di hari-hari lain di luar sholat Jumat, maka ada beberapa jenis sholat sunnah yang dilarang dan alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu kemudian kita beralih kepada masuknya waktu zuhur. Jamaah rahimakumullah, setelah azan zuhur berkumandang, maka ada sholat sunnah muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini yang muakkad. Kemudian ada juga 2 rakaat sebelum zuhur, tapi hukumnya ghairu muakkad. Dan 2 rakaat setelah zuhur, hukumnya adalah ghairu muakkad. Artinya kalau digabungkan, maka ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, di mana pelaksanaan 4 rakaat sholat sunnah sebelum dan setelah zuhur ini 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi dilaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Dan jamaah rahimakumullah yang perlu kita pahami bahwa dari 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur itu jenisnya berbeda. 2 rakaatnya itu muakkad dan 2 rakaatnya itu ghairu muakkad. Dan kita tidak perlu menambahkan itu dalam niat kita. Cukup niatkan saja sholat sunnat qabliyah zuhur 2 rakaat, kemudian berdiri lagi sholat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat. Karena itu secara otomatis yang satunya muakkad dan yang satunya ghairu muakkad. Nah, jamaah rahimakumullah, perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad terletak pada apakah Rasulullah selalu melaksanakannya atau terkadang meninggalkannya. Untuk sholat sunnah muakkad, muakkad artinya ditegaskan. Ini karena memang Rasulullah tidak pernah meninggalkan jenis sholat sunnah ini. Artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Lalu kemudian 2 rakaat tambahannya ini ghairu muakkad. Artinya Rasulullah SAW terkadang mengerjakannya dan terkadang meninggalkannya. Nah, ini perbedaan antara muakkad dan ghairu muakkad. Namun masing-masing tetap memiliki pahala masing-masing. Tentunya yang muakkad adalah pahalanya lebih besar daripada yang ghairu muakkad. Nah, ini jamaah rahimakumullah, salat sunat rawatib yang bisa kita lakukan pada waktu zuhur. Jadi ada 2 rakaat yang muakkad sebelum zuhur, ada 2 rakaat yang ghairu muakkad sebelum zuhur, kemudian ada 2 rakaat yang muakkad setelah zuhur, dan ada 2 rakaat yang ghairu muakkad setelah zuhur. Bagaimana niatnya? Niatnya bismillahirrahmanirrahim, usalli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan, untuk qabliyah lillahi ta'ala. Usalli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Adapun untuk ba'diyah, maka niatnya adalah usalli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah bergeser waktu zuhur, maka tibalah waktu sholat asar. Jamaah rahimakumullah, adakah sholat sunnah yang bisa kita lakukan di waktu asar?
Para ulama meriwayatkan hadis, di antaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat, 2 salam, sebelum melaksanakan sholat fardu asar. Jadi ada sholat qobliyah asar 4 rakaat dan dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ini hukumnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Jadi 4 rakaat sebelum asar ini termasuk dalam sholat sunnat rawatib ghairu muakkadah. Terkadang Rasulullah laksanakan, terkadang Rasulullah tidak melaksanakannya. Lalu bagaimana jamaah rahimakumullah dengan niatnya? Karena ini adalah sholat sunnah qabliyah asar, maka niatnya usolli sunnatal asri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnat asar 2 rakaat qabliyah karena Allah Ta'ala. Lalu jamaah rahimakumullah, apakah ada salat setelah salat fardu asar? Yang saya maksudkan adalah salat sunnat rawatib. Tidak ada. Setelah asar tidak ada salat sunnah rawatib, karena memang setelah asar sampai dengan menjelang tenggelamnya matahari merupakan salah satu periode waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah tertentu. Namun sekali lagi seperti yang sudah kita bahas, ada sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun tanpa melihat waktu yang dilarang, yaitu seperti sholat sunnat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnat wudhu, kemudian sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini tidak mengenal waktu yang dilarang. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Nah jamaah rahimakumullah, setelah waktu asar bergeser lagi kemudian waktu maghrib. Apakah ada sholat sunnah di waktu maghrib? Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib 2 rakaat. Namun ini masuk pada kategori ghairu muakkadah. Artinya Rasulullah terkadang mengerjakan dan terkadang tidak mengerjakan. Tetapi ada sebuah riwayat di dalam hadis sahih yang bisa kita jumpai pada kitab sahih Imam Muslim yang menceritakan bagaimana suasana Masjid Nabawi setelah azan maghrib. Di dalam hadis itu digambarkan bahwa para sahabat begitu mendengar azan maghrib bersegera datang ke masjid, berduyun-duyun meninggalkan apa yang mereka lakukan, kemudian melaksanakan sholat sunat qabliyah maghrib 2 rakaat, sehingga menurut periwayat hadis ini, kalau ada orang yang baru datang ke kota suci Madinah, melihat fenomena pelaksanaan sholat sunnah qabliyah maghrib di Masjid Nabawi pada waktu itu, akan menyangka bahwa sholat fardu maghrib berjamaah sudah dimulai. Karena begitu banyaknya orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Jadi begitu banyak para sahabat yang melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Jamaah rahimakumullah, ini sholat sunnah qabliyah maghrib 2 rakaat yang termasuk pada kategori ghairu muakkadah. Bagaimana niatnya? Usalli sunnatal maghribi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Lalu kemudian melaksanakan sholat fardu maghrib. Jamaah rahimakumullah, barangkali
kita perlu tahu juga surat apa yang kita baca pada sholat-sholat sunat rawatib tersebut, baik yang muakkad ataupun yang ghairu muakkad. Jamaah rahimakumullah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, beliau membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, kemudian membaca suratul Ikhlas pada rakaat yang kedua. Lalu jamaah rahimakumullah, kita bergeser lagi setelah maghrib. Apakah ada sholat sunnah setelah sholat maghrib? Jawabannya ada. Dan ini kalau kita laksanakan sholat ba'diyah maghrib, maka termasuk dalam kategori muakkad. Atau Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Bagaimana niatnya? Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, ini sholat sunnah ba'diyah maghrib. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Lalu apakah boleh membaca surah-surah yang lain? Silahkan. Sebetulnya fleksibel, boleh saja membaca surah-surah yang lain, namun kalau kita ingin meniru Nabi besar Muhammad SAW, maka beliau, sebagian besar sholat sunnah beliau, itu membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua untuk sholat rawatib. Kemudian jamaah rahimakumullah, apakah setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib ini ada sholat lain? Maka jawabannya seperti yang sudah kita pelajari, alhamdulillah ada. Yaitu yang disebut dengan sholat sunnat awwabin. Nah jamaah rahimakumullah, sekedar kita mengulang pembahasan mengenai sholat sunnat awwabin, yaitu pada dasarnya sholat sunat awabin ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunat awabin ini yang dimaksud adalah sholat duha. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sholat awabin ini adalah sholat sunnah setelah sholat maghrib. Dan yang dipilih di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i, yaitu bahwa sholat sunat awabin adalah rangkaian sholat sunnah yang dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat maghrib. Jadi bukan duha, tetapi setelah sholat maghrib. Nah jamaah rahimakumullah, arti sholat awabin ini artinya adalah sholat kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas segala yang dilakukan di siang hari. Jadi awab dalam bahasa Arab itu artinya adalah kembali kepada Allah. Sholat bertaubat kita kepada Allah atas kesalahan, kekhilafan, baik yang disengaja, tidak disengaja, yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, yang kita lakukan sepanjang hari itu, kita kembalikan kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah dalam bentuk sholat sunnat awabin. Jamaah rahimakumullah, nama lain dari sholat sunnat awabin ini adalah sholat ghaflah atau sholat lalai, di mana ba'da maghrib itu kebanyakan orang tidak memanfaatkannya untuk beribadah. Sehingga disebut oleh Rasulullah dan para ulama ini adalah sholat ghaflah atau sholat di waktu banyak orang melalaikannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, waktu pelaksanaannya itu adalah setelah zikir sholat maghrib atau setelah zikir dan sholat ba'diyah maghrib. Baru melaksanakan sholat sunnat awabin. Dan ini disunnahkan dilaksanakan sendiri dan tidak berjamaah. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengenai jumlah rokaatnya, sholat sunnat awabin ini jumlah rokaatnya itu maksimal 20 rokaat dan minimal 2 rokaat. Jadi sebetulnya barangkali kita pernah mendapat informasi bahwa sholat sunnat awabin ini 6 rokaat. Jadi dalam kesempatan taklim ini saya ingin sampaikan 6 rakaat itu adalah memang bilangan yang direkomendasikan, yang berada kurang lebih di tengah-tengah antara 2 rakaat batas minimum dan 20 rakaat batas maksimum.
Jadi 6 rakaat sholat sunat awabin ini adalah yang direkomendasikan, dan ini juga berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dan 6 rakaat sholat sunat awabin ini boleh dilakukan satu salam sekaligus, namun yang afdal adalah dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, dan 2 rakaat. Nah ini mengenai sholat sunat awabin. Nah jamaah rahimakumullah, lalu kita bergeser lagi kepada waktu pelaksanaan sholat isya. Jamaah rahimakumullah, apakah ada sholat sunnah qobliyah isya? Maka jawabannya ada. Namun sholat sunnah qobliyah isya ini termasuk dalam kategori sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Artinya Rasulullah SAW kadang mengerjakannya dan kadang meninggalkannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah pelaksanaan sholat fardu isya, ada sholat sunnah ba'diyah isya. Sholat sunnah ba'diyah isya ini termasuk sholat sunnat rawatib muakkad, atau yang selalu dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, secara umum mengenai tempat pelaksanaan, yang paling afdol adalah dilaksanakan di rumah. Kecuali umpamanya untuk waktu-waktu sholat, di mana waktu sholat berjamaah dengan waktu azan sangat pendek. Nah ini silahkan dilaksanakan di masjid. Atau bisa jadi di rumah kalau rumahnya sangat dekat dengan masjid atau musola. Namun jamaah rahimakumullah, untuk sholat ba'diyah seperti sholat ba'diyah isya, sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah zuhur, seperti itu, maka afdolnya memang dilakukan di rumah. Dengan harapan dan tujuan untuk menjadikan rumah kita ini lebih berkah, dan mengingatkan kita bahwa rumah yang kita perjuangkan dengan keringat kita, dengan air mata kita, dengan mengorbankan waktu dan harta kita, kita sadari betul setiap hari kita lewati di rumah itu, bahwa rumah kita ini bukan sekedar untuk tempat berkumpul keluarga, bukan tempat untuk beristirahat saja, bukan sekedar tempat untuk makan bersama, tapi lebih dari itu, rumah yang nyaman yang kita tinggali saat ini, kita laksanakan sholat-sholat sunnah di dalamnya, mengingatkan kepada kita mudah-mudahan rumah yang nyaman ini kelak Allah akan gantikan dengan sebuah rumah yang jauh lebih nyaman, sebuah istana yang jauh lebih nyaman di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rumah itu pun memberi motivasi, memberi semangat kepada kita untuk beribadah. Bukan rumah yang merangkul, menyelimuti, dan memeluk kita sehingga berat untuk beribadah. Nah inilah jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita jadikan rumah kita, rumah tempat tinggal kita, sebagai rumah yang nyaman untuk beraktivitas, dan yang lebih penting daripada itu, sebagai tempat yang nyaman untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tuntunan sholat-sholat sunnah sepanjang hari pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa membangun motivasi kita, membangun pemahaman kita, sehingga ibadah kita berlandaskan ilmu. Ibadah kita berlandaskan pemahaman, jauh dari keraguan-raguan. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.